Halo semua, jadi hari ini gue hadir, sebenarnya ini PC udah lumayan lama ya, jadi kayaknya harusnya ini barengan keluar itu saat 7000 series itu rilis. Nah jadi di sini gue ada PC dari MSI punya, ya kalau kalian lihat di sini, kalian harusnya nanti, oke nanti ada B-roll juga buat jelasin airflow-nya. Jadi ini menurut gue benar-benar casing yang memang airflow oriented banget, sesuai dengan apa yang dibutuhkan, karena di sini untuk prosesornya menggunakan 7950X. Yang harusnya dari review kalian tahu kalau performance-nya itu mereka nge-boost-nya tinggi banget dan 95 derajat adalah suatu hal yang sangat-sangat normal. Makanya kalau di channel-channel lain atau terutama channel luar atau misalnya kalian di forum banyak yang ngelihat kalau mereka delete dan langsung masang pakai AI-nya mereka itu turun sampai 20 derajat. Cuman kan sayangnya kita enggak. Nah ini jadi PC build up. Dari kalian pasti bakalan banyak yang bilang mending atau mendingan beli ini atau mendingan rakit sendiri dan segala macam. Jujur, gue setuju. Kalau kalian adalah orang yang budget oriented atau kalian menjadikan ini sebagai suatu hobi. Kayak gue waktu masih muda. Gue sekarang udah tua banget. Jadi gue sebenarnya kurang punya waktu untuk gue ngerakit itu semua. Makanya gue hokinya punya seorang seperti William atau William Handoko atau si Wingko yang kalian semua mungkin sudah kenal. Jadi dengan sistem seperti itu gue udah mulai malas. Dan kebetulan karena gue cuma punya Wingko, dia bisa ngerakitin gue PC. Tapi banyak banget orang yang selalu nanya ke gue, ada nggak sih PC yang gue bisa beli yang udah jadi dan simple gitu urusannya. Kalau misalnya mau ada urusan masalah garansi dan segala macam, ya opsinya mungkin langsung dari vendor seperti MSI dan ada banyak sistem integrator lain lah. Tapi dia di sini menggunakan yang tadi gue bilang udah 7950X. Jadi untuk dari sistem semua yang ada di sini semuanya memang capable untuk keperluan airflow-nya si 7950X yang nanti akan gue jelaskan juga di sini yang lebih detail. Nah, untuk suhu ambient temp, gue ingatkan ini 23 derajat di ruangan ini. Jadi ya cukup dingin ya ruangannya. Jadi kalian nanti harus lihat performance-nya mungkin akan cukup jauh dengan kalian punya. Terus juga yang gue suka salah satunya adalah ini, dan semua untuk ini semuanya magnet semua. Ini gue suka juga sistem seperti ini biar gampang banget untuk cleaning, walau sebenarnya agak kebalik ya karena ini exhaust sebenarnya. Intake itu di depan semua yang gue sayang kalian harus melepas ini semua untuk dapetin mesh yang di dalamnya untuk ngebersihinnya. Jadi di luar ini semua udah aman. 3 di depan, radiatornya 360. Nah jadi harganya ini adalah 40 juta. Yes, emang gue paham harganya mahal. Dan kalau kalian rakit sendiri, mungkin kalian masih bisa mendapatkan harga 33 sampai 35 dengan setup SSD yang ada di sini. Itu sekitar 35 jutaan lah. Jadi ya mereka ngambil 5 jutaan mungkin. Jadi menurut gue masih hal yang nggak terlalu gila untuk ngambil margin 5 jutaan dari kalau kita misalnya ngerakit sendiri punyanya MSI. Terus untuk bagian I/O ini semua lengkap, ada Type-C, ada USB. Jadi untuk audio dan mic juga udah ada, sama ada LED tombol. Cuman LED-nya di sini cukup, bentar ya, gue liatin. Jadi untuk LED-nya cukup simpel, cuman ini doang buat merubah warna. Dan ada satu lagi yang terakhir itu setahu gue RGB ya, jadi kayak gini, RGB atau rainbow style. Terus juga untuk ngebuka juga simple. Nah yang gue suka juga apa yang MSI tawarkan sebenarnya untuk radiator udah 360 seperti yang gue jelaskan. Setupnya juga benar, dimana pump itu posisinya ada di bawah, yang berarti kerjanya itu nggak berat. Dan ini juga gue bingung ya, mereka ini nggak sagging sama sekali untuk si 6750 XT-nya. Nah untuk ini mereka menggunakan 1000A-nya punyanya MSI. Nah ini yang gue rada bingung sebenarnya. Jadi kalau kita tahu MSI itu adalah salah satu yang pertama mengeluarkan PSU yang PCIe 5. Nah cuman di sini mereka nggak memberikan itu yang versi yang PCIe 5. Karena gue takut ke depannya VGA akan arahnya ke sana. Mungkin kita akan mulai ngelihat di mana era VGA itu mungkin ukurannya akan mendekati suatu konsol, di mana dia akan makan bisa 300 sampai 400 watt. Ya, untuk high end ya. Jadi menurut gue setidaknya gue mengharapkan MSI itu menyediakan ke kita bahwa untuk upgradability itu sangat-sangat aman dan mudah gitu loh. Jadi kita nggak perlu pakai ini lagi. Paling itu doang kendala gue. Selebihnya menurut gue dari apa yang semua MSI kasih menurut gue sangat-sangat simple dan semuanya menurut gue elegan. Nggak ada RGB di sini, nggak ada RGB di atas. Cuman di sini sama si RAM-nya doang. Jadi RAM-nya udah jalan di 6000, jadi out of the box udah jalan sesuai dengan konfigurasi yang sesuai. Jadi itu yang menurut gue oke banget. Nah baru sekarang kita bahas masalah performance. Jadi bukan performance sih, performance kalian semua udah tahu gimana performanya.
tapi masalah gimana capability-nya dalam setup yang di MSI kasih. Oke, ini semua sekarang udah gue setup. Di sini ada hardware info, terus ada formark. Ya, gue paham, tenang aja, santai. Formark itu enggak real world usage, gue paham. Tapi setidaknya untuk di sini berarti kan kita ngasih load yang paling nggak masuk akal untuk GPU-nya. Sebenarnya GPU-nya sendiri sih nggak ada isu sih. 6750 XT itu sesuatu yang mudah banget untuk didinginkan, terutama dengan suhu kita sekarang di 23. Gue rasa isunya nggak bakal tinggi, mungkin maksimal cuma 60 derajat menggunakan formark. Cuman CPU-nya ini yang jadi isu. Jadi gue pakai Cinema 4 atau Cinebench untuk load-nya, karena sebenarnya paling tinggi itu ternyata gue tes dibandingkan menggunakan V-Ray maupun Cinebench. Dan satu lagi itu punyanya Indigo, Cinebench yang paling konsisten punya load yang sama. Jadi gue menggunakan Cinema 4D atau Cinebench R23. Nah, jadi sini gue akan nge-run Cinebench selama 10 menit, seperti yang kalian lihat di sini. Terus untuk hardware info nanti akan gue kasih lihat di situ juga, dan gue akan running formark juga. Nah, karena ini menggunakan radiator, artinya berarti kita harus nunggu agak lama sampai semua temperaturnya itu stable. Dimana ya karena air kan, berarti kan thermal density-nya itu harus sampai stabil semuanya buat kita tahu. Karena kalau cuma sebentar 2 menit 3 menit ya berarti artinya cuma burst speed doang, yang itu nggak menunjukkan performa aslinya, karena kalian pasti akan meninggalkan dan merender dengan waktu yang lama, terutama kalau kalian kerja di bidang ya menggunakan visual effects maupun di 3D space. Kalian akan tinggalin dan kalian nggak menggunakan GPU kalau kalian misalnya mendapatkan hasil yang lebih akurat dan nggak mau ada isu sama sekali. Atau yang misalnya kalian mau mendapatkan ngerender video yang file size-nya jadi lebih kecil, dengan file size lebih kecil tapi bitrate tinggi menggunakan CPU. Jadi ini di Cinebench sekarang lagi running, dan kalau kalian lihat juga di sini skor untuk burst-nya itu 37.000. Emang bener-bener kenceng banget ya, ngalahin 2990 WAC atau Threadripper. Nah, ada satu lagi yang cukup unik, paling nanti di B-roll aja karena kayaknya kalian nggak bisa ngeliat. Nah, kalau kalian lihat untuk di debug LED-nya, untuk di motherboard-nya itu menggunakan temperatur untuk CPU-nya. Jadi menurut gue itu cukup unik ya, dan gue harap motherboard manufacturer yang lain mengikuti jalur seperti ini, atau mungkin gue yang norak bahwa ini sebenarnya ada sesuatu hal yang udah lama tapi gue nggak pernah menyadarinya. Tapi itu menurut gue sangat-sangat unik ya. Walaupun di sini juga sebenarnya punyanya MSI bisa kalian program dan untuk bisa. Jadi paling sekarang kita tunggu dulu sampai sekitar 8 atau 7 menitan. Oke, kita udah 8 menitan, 7,5. Harusnya udah cukup. Kita bisa lihat kalau semuanya itu mana? Kamera satu lagi. Oh ya. Jadi kalian bisa lihat di sini udah mulai curve udah mulai stabil untuk GPU karena ya suhunya udah normal, dan gua nggak tahu ya kalian bisa dengar atau enggak. Cukup sunyi, bahkan gue bisa dengar suara AC lebih kenceng daripada suara PC-nya. Jadi ini suaranya nih, gue deketin, dengar nggak ya? Semoga dengar. Nah, jadi menurut gue suaranya cukup sunyi ya, terutama dengan ada si 7950X itu masih running, dan kita bisa lihat kalau power draw untuk si CPU-nya udah di 200 watt, dengan suhu temp 23 dia masih nge-push sampai 95 derajat Celcius. Jadi menurut gue ini udah oke banget. Ya emang expected-nya di segitu, di 95 dengan menggunakan VBO dia akan terus nge-push di 95 derajat. Yang gue mungkin masih bisa ingatkan kepada kalian, ini juga jalan Smart Access juga untuk di konfigurasinya punyanya ini, karena 6750X ditambah 7950X juga. Jadi untuk game nanti mungkin gue kasih lihat kepada kalian sedikit doang gimana performance-nya, paling di B-roll ya untuk performance-nya. Jadi sebenarnya semuanya udah sangat-sangat aman. Ini dengan kondisi yang terburuk dan nggak ada game yang akan merunning CPU 100% dan GPU-nya itu 100%. Jadi di sini semuanya udah out of the box, benar-benar aman banget. Dan tentunya kalau CPU pasti nggak akan berat banget juga di bagian untuk gaming. Jadi CPU-nya itu nggak akan seberat kayak render untuk keperluan Cinema 4D. Jadi overall menurut gua untuk si MSI ini dengan harga 40 ya, dengan performance yang kurang lebih bisa dibilang high end, kalian masih bisa upgrade untuk GPU-nya, atau kalian misalnya beli dengan GPU punyanya MSI yang baru, mungkin ada nanti konfigurasinya, atau kalian masih punya upgrade path yang sangat baik. Ingat ya, ini soket bakalan disupport sampai mungkin 2025 ya.
Jadi menurut gua masih aman banget, dan ingat kalau tahun depan juga akan keluar yang 3D cache. Jadi itu yang mungkin ada opsi kalian untuk upgrade. Kalau kalian perlu untuk upgrade, atau kalian perlukannya untuk misalnya untuk keperluan gaming dan segala macam, dan kalian adalah orang yang tipenya itu harus mengincar sesuatu yang paling tinggi performance-nya. Jadi overall ini udah benar-benar aman banget, bagus, dan gue benar-benar suka sih sebenarnya dengan yang lebih mementingkan substance over style, dimana ya mungkin style ada di sini juga ya kalau kalian, cuman kan bisa di, yang gue nggak suka mungkin ada satu lagi, ini nggak bisa dimatiin. Cuman gue ngeliat tangan gue udah mulai kerasa panas ya, karena total berarti sekitar 300-an watt yang keluar dari ini CPU, dan kalian harus ingat juga ini juga 1000 watt, jadi itu kemungkinan besar kalian nggak usah otak-atik kalau kalian ganti GPU ke depannya. Udah, gue nggak ada keluhan sama sekali dengan CPU ini. Ya paling masalah harga, gue paham dengan posisi gue yang mungkin gue lebih baik ngerakit sendiri, bukan gue yang ngerakit ya, gue minta tolong William untuk rakitin. Cuman ya balik lagi, kalau kalian malas melakukan hal tersebut, ini menurut gue udah paling ideal. Dan sekarang nih udah tuning down, CPU-nya udah selesai, cuman GPU doang, udah nggak ada suara sama sekali. Gue udah nggak bisa dengar suara fan-nya di jarak gue segini ya. Jadi kalau misalnya di sebelahan, ya udah aman. Jadi paling gitu doang. Kalau yang tertarik nanti ada di deskripsi ya harusnya untuk full list spesifikasi semuanya yang kalian bisa dapatkan, harganya, sama mungkin tempat belinya juga sih. Itu ada bisa. Ya udah, sama tempat belinya juga. Jadi sekian dari gua Sony, and see you guys next time.